Yang mana? Katakan langsung padaku. Hei, Biro Ye, saya Li Jianem, Kapten Skuadron Pemasyarakatan Penjara Flaming Bawah Tanah. Liu, yang dikirim oleh putra Anda, saya telah dipenjara sesuai permintaannya. Bajingan, lumpuh, keluargaku Ye Ziqiu telah mengundurkan diri di kantor polisi. Bagaimana Anda mengirim seseorang kepada Anda? Ye Johnson menyela Li Jian dengan kasar, dan berteriak keras, kamu bajingan, kamu berani menangkap Liu, kamu sangat kacau, aku dan wali kota Long berada di perahu yang sama. Pergi ke penjaramu, tunggu aku, bocah. Desir. Li Jian hampir mati dicekik oleh Biro Ye, dan dia mengutuk dalam hatinya, lumpuh, orang yang dikirim oleh putramu, sekarang putramu telah mengundurkan diri, biarkan aku yang disalahkan. Dasar bodoh, gumamnya dalam hati. Berhenti bicara omong kosong, di sel mana Tuan Liu di penjara. Kamu bebaskan dia dengan cepat, dan wali kota Long dan aku akan menjemputnya secara langsung. Keluarlah. Ye Johnson menyela Li Jian lagi. Li Jian merasa lebih menjijikkan daripada makan kotoran saat ini, dan dia harus dengan sabar mengatakan, menurut perintah Ye Ziqiu, Liu dikunci di sel kematian sel ke-13. Biro Ye langsung memarahi. Breksek, tunggu, jika Tuan Liu menderita luka sekecil apapun, aku akan menahanmu karena melalaikan tugas, dan aku akan menuntutmu bertanggung jawab secara pidana. Aku. Jangan bicara omong kosong, aku hampir sampai. Anda bisa mengetahuinya. Kapten Skuadron, apa yang dikatakan Direktur? Liu ini, tidak bisakah kita menutupnya? Kedua penjaga penjara yang telah bergaul dengan Li Jian juga melihat bahwa pusat perhatian salah. Keduanya memandang Li Jian dan bertanya dengan hati-hati. Ya, itu tidak bisa ditutup. Li Jian sepertinya tiba-tiba teringat, dia segera berdiri, pergilah, cepatlah bersamaku ke sel kematian, dan jemput Liu. Bang! Saat itu, pintu ruang pemantauan ditendang terbuka dari luar. Seorang lelaki tua kecil dengan wajah murung bergegas masuk, dan di belakang lelaki tua itu, ada beberapa penjaga penjara dengan wajah yang sama jeleknya. Tahanan, mengapa kamu di sini? Aku. Kamu mati rasa. Emosi lelaki tua itu sangat buruk saat ini, dia tidak memberi Li Jian kesempatan untuk berbicara, dan menunjuk ke arahnya. Hidung dan mengutuk, saya putri nenek Anda, bagaimana dengan Liu? Berapa banyak yang Anda terima dari keluarga Sunstar? Siapa yang memberi Anda keberanian untuk menempatkan tahanan biasa di sel kematian? Sipir penjara Fleming, karena Liu ditangkap, berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar daripada Li Jian, Kapten Skuadron. Sekarang ada bos besar dari wilayah militer, Yang Ding, orang terkaya di kota Center Timur, pengacara terkenal dengan Miss Yang dengan satu suara, dan Alena, seorang perwira polisi pemarah, semuanya memaksa dia di ruang penerimaan penjara. Hal yang paling menjengkelkan adalah bahwa direktur penjara tidak tahu tentang Liu. Dia ingin memanggil Li Jian, yang menerima Liu, tapi pemimpin skuadron berpura-pura menjadi anjing mati dan tidak muncul, jadi sipir bergegas datang. Tahanan, aku tahu aku salah, aku akan membiarkan Liu keluar. Li Jian bergegas keluar. Sipir jelas juga seorang lelaki tua yang keras kepala, dan dia juga mengikuti, aku akan pergi denganmu, Li Jian, kamu adalah seorang cucu, jika Anda tidak dapat menjelaskan hari ini. Ketika kami mengetahuinya, Anda tidak hanya akan mati, tetapi saya juga harus menembak Anda. Maaf, sipir, saya minta maaf. Li Jian adalah sekarang berkeringat di dahinya, seluruh tubuhnya menggigil, dan dia berjalan dengan sangat cepat-cepat, saya tidak sabar untuk bergegas ke sel kematian. Kelompok itu dengan cepat bergegas ke sel kematian, pada saat para tahanan di sel telah selesai makan. Liu masih berlatih tinju di tengah sel, seperti mobil yang penuh bensin. Buffon dan Graci duduk di samping dan menyaksikan. Para tahanan lain seperti cucu mereka, menghindari mereka jauh-jauh. Banyak tahanan yang terluka oleh Liu khawatir saat ini, karena takut tindakan kecil apapun akan memprovokasi pria ganas ini. Senang. Pada saat ini, suara pemimpin skuadron datang dari luar, Liu. Tuan Liu, apakah Anda baik-baik saja sekarang? Suh. Pada saat ini, semua orang di sel mengalihkan perhatian mereka ke pintu. Melalui pagar besi di gerbang besi besar, Anda dapat melihat wajah Li Jian yang lebih jelek daripada menangis. Saya tidak tahu apakah dia menyanjung, atau dia mencoba melakukan konspirasi. Liu, yang sedang berlatih tinju, bahkan tidak melihat keluar pintu, dan berkata dengan jelas, tidak bagus sama sekali. Komandan skuadron, semakin buruk saya, semakin bahagia Anda, kan? Bisakah saya bahagia? Tuan Liu, saya di sini untuk menjemput Anda. Li Jian mengeluh dalam hatinya, dan buru-buru menyapa penjaga penjara di belakangnya. Cepat, buka pintunya dengan cepat, dan minta Tuan Liu untuk keluar. Tidak perlu. Liu terus berlatih tinju dan berkata, saya tidak ingin keluar sekarang. Gah. Li Jian hampir tidak muncul dalam satu napas, dia tidak pernah menyangka Liu akan datang ke tangan seperti itu. Ini adalah sel kematian, dan sekarang biarkan dia keluar, dia benar-benar pergi, apa yang harus saya lakukan? Sipir mendorong Li Jian pergi dan berkata sambil tersenyum, Tuan Liu, saya sipir penjara Fleming. Pasti ada kesalahpahaman bahwa Anda ditahan. Mohon minta Liu untuk keluar. Jika ada yang kami butuhkan untuk pergi keluar, katakan. Saya tidak akan pergi kemanapun.
Liu juga tidak peduli dengan sipir, tetapi nadanya lebih serius, jika Anda ingin saya keluar, Anda harus memberi saya penjelasan. Seseorang menangkap saya karena beberapa penjahat. Para mitra sedang berkomplot melawan saya. Seseorang di sel ini telah disuap, ada penjaga penjara di penjara Anda yang telah disuap, dan beberapa petugas polisi dengan status khusus juga telah disuap. Jika orang-orang ini tidak dapat dihukum oleh hukum, mereka harus menghadapi saya akan dikenakan sanksi, sehingga saya akan keluar. Anjing. Kepala penjara juga tertekan saat ini, sekelompok petinggi di luar memaksanya, tetapi Liu di sini masih sangat malu, apa yang harus saya lakukan? Tuan Liu, saya sipir, bukan petugas polisi kriminal. Saya tidak bisa melakukan apa yang Anda katakan. Saya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, cari seseorang yang bisa. Saya tidak akan melakukannya. Mempermalukanmu, dan jangan juga. Datanglah untuk menggangguku. Liu menyela kata-kata sipir dan masih berkonsentrasi pada latihan tinju. Buffon melirik keluar pintu, lalu menoleh dan terus menunjuk Liu, jangan perhatikan mereka, perhatikan saja, saya merasa Anda akan segera menerobos, cobalah untuk membuat napas Anda lebih panjang dan lebih alami. Liu menjawab, sama sekali mengabaikan bagian luar. Tepat ketika sipir mengambil Liu dan tidak mundur, beberapa penjaga penjara bergegas, sipir, itu tidak baik, kepala polisi, Biro Ye ada di sini. Juga, ada wali kota Long. Setelah mendengar laporan, kepalaku pusing. Bos tentara memiliki status khusus, tetapi bagaimanapun juga, dia bukan milik departemen yang sama dengannya, tetapi sekarang kepala polisi ada di sini, dan ini adalah orang yang langsung mengaturnya. Yang paling saya takutkan adalah bahwa ada wali kota Long, wali kota, yaitu. Kepala penjara masih memiliki secercah harapan, dan bertanya dengan nada ragu-ragu, wali kota Long dan Biro Ye, mereka juga di sini untuk Tuan Liu, kan? Memem. Penjaga penjara mengangguk lagi dan lagi, wali kota Long dan Biro Ye sedang menunggu di ruang penerima tamu. Mereka berkata mereka akan melihat Liu dalam 10 menit. Gosok. Buka pintunya. Sipir juga cemas dan berkata dengan keras, Tuan Liu, saya minta maaf, Anda harus pergi dengan saya, jika Anda bersikeras untuk pergi, saya akan kasar. Bisa mencoba. Seluruh tubuh Liu terguncang, dan ledakan gemetar meledak dari tubuhnya, menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan suara berdengung, dan kemudian berdiri. Sama sekali tidak keluar. Terburu-buru saat ini, dan dia bahkan tidak memikirkannya, Liu sedang berlatih tinju dengan santai di sel kematian. Jika Anda masuk, Anda bisa begitu terbuka, dan Anda dapat menarik orang dengan bersikap kasar. Ayo, tarik Liu keluar untukku. Sipir memberi perintah, dan 5 atau 6 penjaga penjara bergegas masuk sekaligus, mengulurkan tangan untuk menangkap Liu. Ledakan. Penjaga penjara pertama yang bergegas di depan Liu dan merasa bahwa Liu tidak lagi di depannya, dan kemudian ada pukulan di lehernya. Kakak penjaga penjara segera kehilangan kesadaran dan jatuh dengan plop. Di tanah. Bang bang bang. Setelah itu, sosok Liu melintas dengan cepat, ya, itu berkedip. Di mata orang biasa, kecepatan Liu terlalu cepat, dan itu benar-benar tidak berbeda dengan berkedip. Penjaga penjara yang bergegas masuk, tidak ada yang bisa melihat bagaimana Liu bergerak, semua dirobohkan satu persatu, dan hampir semuanya jatuh ke keadaan setengah sadar. Kamu. Liu, kamu berani mengalahkan penjaga penjara, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sipir sangat marah sehingga urat biru meledak di dahinya, dan di bawah tekanan besar, sipir menjadi gila. Liu, saya masih Anda dapat berbicara dengan Anda dengan sopan, jika Anda pergi dengan saya sekarang, Anda harus memberi saya wajah, dan saya tidak akan peduli dengan pemukulan Anda, jika tidak. Apakah wajah Anda sangat berharga? Liu membawa tangannya di punggungnya, berdiri tegak, memancarkan napas seorang atasan, jangan katakan itu kamu, bahkan jika kepala polisimu ada di sini, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku tidak akan melakukannya. Keluarlah. Sipir tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu sederhana untuk berpikir. Pada saat ini, aura alami Liu membuatnya merasa sangat tertekan sebagai sipir. Bahkan ketika dia biasanya menghadapi Ye Johnson, dia tidak pernah merasa seperti ini. Pikirkan lagi, Liu dikurung, dan dia bisa menarik begitu banyak petinggi untuk datang kepadanya, lalu identitas orang ini. Memikirkan hal ini, sipir tampaknya telah berusia 10 tahun. Tepat pada saat ini, penjaga penjara lain bergegas, sipir, wali kota Long dan Biro Ye sedang terburu-buru. Mereka meminta untuk datang langsung untuk mengundang Tuan Liu keluar. Bangun wali kota Long dan Ye segera. Kemarilah. Sipir berbalik dan pergi, tetapi berhenti setelah hanya beberapa langkah. Li Jian, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik, apa yang ingin Tuan Liu katakan, Anda bisa melakukannya. Li Jian tahu bahwa semua rencananya telah berakhir. Dan dia sendiri terlibat di dalamnya, dan kemungkinan besar masa depannya akan hancur. Jadi Kapten Li membuat keputusan yang sangat tidak bijaksana. Dia meraung ke dalam sel dengan wajah gelap, kalian bertiga, keluarlah untukku. 3 orang yang disebutkan namanya menggigil di sel pada saat yang sama. Di antara mereka adalah pria kurus yang telah mengincar Liu ketika dia memasuki sel. Pada saat yang sama, mata semua orang terfokus pada mereka bertiga. Graci bahkan mencibir, aku sudah tahu bahwa kalian bertiga memiliki masalah.
Sebelum Liu masuk, bukankah seseorang membawa kalian bertiga untuk berbicara? Ujiaba, anakmu biasanya melompat-lompat dengan berbagai cara. Kamu tidak enak dipandang, jadi keluarlah. Sane, Robert, kalian berdua, kamu harus memiliki kesadaran untuk menanggung konsekuensinya sebelum menyakiti orang lain, dan keluar. Di bawah kepemimpinan Grachi, yang lain juga mulai berlari ketiganya. Jangan bicarakan itu. Ujiaba tahu bahwa dia akan mati. Pada saat ini, dia juga menyerah. Seseorang ingin kita menargetkan Liu, apa yang bisa kita lakukan? Pemimpin skuadron Lijian juga berpartisipasi. Saya berani menyinggung perasaannya. Ya, kami diperintahkan oleh Lijian. Ada juga dua penjaga penjara yang mengikuti Lijian setiap hari. Mereka adalah geng. Lijian, jangan berpikir untuk menggunakan kami bertiga sebagai target, dan bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Sane dan Robert juga berteriak, dan mereka bertiga tahu bahwa mereka mungkin tidak akan selamat. Siapapun di sel kematian dapat ditarik keluar dan ditembak, dan akan tidak ada keyakinan yang salah. Terlebih lagi, sekarang Lijian telah sepenuhnya mengambil sikap membiarkan ketiga orang ini berada di atas tangki, jadi mereka bertiga juga mengambil sikap binasa bersama Lijian. Pada saat ini, wajah Lijian gelap seperti selokan, dan tangan kanannya sudah menyentuh pinggangnya. Dua penjaga penjara di belakang Lijian juga membuat persiapan untuk menarik senjata mereka. Haha. Pada saat ini, Liu tiba-tiba tertawa, menarik, pria kurus, jadi namamu Ujiaba, tapi sayangnya kamu tidak diperlakukan sebagai harta karun di sini. Lihat, kamu adalah anjing untuk Kapten Lijian, tetapi mereka telah melakukan pekerjaan bagus mengalahkan anjing. Aku siap. Wajah Ujiaba membiru ketika Liu mengatakannya, dan dua lainnya juga terlihat sangat jelek. Liu melanjutkan, kalian sebenarnya cukup bagus, dan kalian harus memiliki beberapa keterampilan nyata, jika tidak, kalian tidak akan bisa masuk ke sel ini, kan? Jika saya jadi Anda, saya tidak akan mati lemas, setidaknya aku akan bergegas keluar. Bunuh Lijian. Lijian sedang berdiri di luar pintu sel kematian saat ini. Banyak penjaga penjara dan tentara polisi bersenjata di belakangnya berada agak jauh darinya. Hanya dua pelayannya yang paling dekat dengannya. Tetapi mereka juga berdiri di belakangnya. Ketika ia mendengar kata-kata Liu, hatinya ditangguhkan. Dan saat ini, ketiga Wujiaba telah mengalihkan perhatian mereka ke Lijian. Pada saat ini, rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati Lijian. Dia tiba-tiba mengeluarkan pistol di pinggangnya, jangan bergerak, aku akan membunuh siapapun yang berani bergerak. Namun, tindakan Lijian menarik tangannya. Pistol lambat, Wujiaba meraung keras, dan bergegas keluar dengan sangat cepat. Ledakan. Beberapa saat kemudian, wajah Lijian bersentuhan dengan tinju Wujiaba. Ah kepulan. Lijian dipukuli sehingga pangkal hidungnya patah, dan celah terbuka di sudut mulutnya, dan tubuhnya tanpa sadar mundur. Namun, Lijianem bukanlah pemula yang mutlak, meskipun dia dipukul, dia tidak terpana. Sambil bersandar, pistol di tangannya akhirnya terangkat. Lijian, aku akan membunuhmu. Bang! Ketika Wujiaba hendak menerkam lagi, suara tembakan akhirnya terdengar. Di koridor penjara, suara tembakan sangat tiba-tiba dan keras, dan bunga darah meledak di dada Wujiaba yang bergegas ke depan. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan matanya mulai berhamburan. Di saat Wujiaba jatuh, Robert dan Sane bergegas dari kiri ke kanan. Ledakan. Tembakan terdengar lagi, Robert, yang bergegas dari kiri, ditembak melalui bahu oleh Lijian, dekat. Tapi Sane di sisi lain jelas jauh lebih kuat dari Robert ketika pistol di tangan Lijian diarahkan padanya, tangan kanan Robert sudah meraih pistol di tangan Lijian. Ledakan. Ketika tembakan terdengar lagi, Robert telah memutar moncongnya ke samping, dan peluru itu meledak menjadi percikan api besar di dinding kanan. Ledakan. Segera setelah itu, tinju Robert menghantam perut Lijian dengan keras. Ah, binatang buas, beraninya kau melakukannya padaku, ah. Lijian masih ingin mengambil sikap sebagai pemimpin skuadronnya, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia dipukul di dagu dengan kail. Dan dia berteriak. Tubuhnya bersandar, dan dia tiba-tiba kehilangan kesadaran dan pingsan. Pistol di tangannya secara alami diambil oleh Robert. Lijian, kamu dalangnya. Sekarang kamu ingin mendorong kami menyingkir, dan aku akan membunuhmu. Robert memutar pistol dan menunjuk ke Lijian, yang sedang bersandar ke belakang. Bunuh dia. Sane, yang tertembak di bahu, berteriak dengan marah, Robert, kita seharusnya tidak selamat, tetapi kita tidak bisa membiarkan binatang ini hidup, tembak. Bang! Ledakan. Robert menembak, tetapi dua penjaga penjara yang mengikuti Lijian juga menarik pelatutnya. Mata kanan Lijian terlempar oleh peluru, dan peluru itu meledak dari bagian belakang kepalanya. Robert ditembak dua kali di dada, dan darah keluar dari mulutnya, tetapi tulang orang ini masih sangat keras, dan dia jelas tidak dapat bertahan, tetapi dia tidak membuang pistolnya, dan dia melepaskan tembakan lagi ke arahnya. Salah satu sipir penjara. Ledakan. Sangat disayangkan bahwa Robert kehilangan kepalanya saat ini, bahkan jika kedua belah pihak sangat dekat, peluru hanya mengenai lengan penjaga penjara. Ah! Binatang sialan, tembak, semua tembak. Penjaga penjara yang tertembak berteriak, dan penjaga penjara serta tentara polisi bersenjata di belakang juga bergegas. Bang!
Bang, bang. Untuk beberapa saat, suara tembakan intensif terdengar di koridor. Robert langsung dipukuli menjadi saringan oleh jaring senjata yang kuat, dan bahkan wajahnya hancur, terlihat sangat berdarah. Sane di sisi lain juga tidak luput, dia juga ditembak di kepala dan meninggal. Ketika tembakan berhenti, 3 meter di depan sel kematian, ada semburan asap biru dan bau darah. Liu berdiri di sel kematian dan menyaksikan semua yang terjadi di luar tanpa berkedip. Dia tidak memiliki belas kasihan di dalam hatinya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayangnya, masih ada 2 orang yang masih hidup. Lijian penjaga penjara yang sedang bertugas bisa mendengarnya dengan jelas. Keduanya mengertakkan gigi dengan kebencian, dan mereka menatap Liu dengan niat membunuh. Saudaraku, diperkirakan bahwa kita sudah selesai dalam hidup ini, mengapa kita tidak melakukannya tanpa akhir? Oke, bagaimanapun, pemimpin skuadron juga mati. Setelah bertarung, Liu juga akan terbunuh. Kedua penjaga penjara saling memandang, dan benar-benar melakukannya. Keputusan untuk membunuh Liu telah dibuat. Tetapi pada saat ini, raungan keras tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. Bajingan, siapa yang baru saja menembak, apa yang terjadi? Penjaga penjara dan tentara polisi bersenjata yang diblokir di koridor secara bersamaan menyingkir. Sipir kembali, dan di belakangnya, diikuti oleh 2 orang setengah baya dan sejumlah besar polisi. Salah satunya adalah setengah baya, mengenakan setelan yang pas. Dia akan berusia 50-an tahun depan, tetapi kulitnya sangat bagus. Alisnya penuh energi, dan tubuhnya menunjukkan jejak otoritas yang tak terlihat. Pria parubaya lainnya di sampingnya mengenakan seragam polisi yang pas, dia baru berusia 50-an, tetapi kerutan di wajahnya sedalam yang diukir oleh pisau, dan rambutnya beruban. Keduanya bekerja sama datang. Long dan Biro Ye, di antara polisi di belakang mereka, Alena Ye, yang tingginya 1,75 meter, memiliki tubuh yang sangat panas, dan terlihat memikat, adalah yang paling mempesona. Dengan label berdiri di antara orang banyak. Kedua penjaga penjara yang akan menyerang Liu tercengang oleh kemunculan tiba-tiba dari kelompok orang ini, dan kemudian niat membunuh muncul lagi di mata mereka. Mereka berdua mengarahkan senjata mereka ke Liu di sel kematian pada saat yang bersamaan. Ledakan. Suara tembakan terdengar. Tapi bukan dua penjaga penjara yang menembak, tapi Alena Ye di belakang wali kota Long dan Ye Johnson. Meskipun keterampilan polisi wanita tidak sebagus Liu, dia pasti master kelas 1. Kecepatan menembaknya sangat cepat sehingga tentara polisi bersenjata yang memegang pistol merasa malu. 2 peluru menembus punggung 2 penjaga penjara, dan keduanya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kemari, tangani pemakaman setelah kematian, dan kirim ke rumah sakit hidup-hidup. Ye Johnson merespons dengan cepat di tempat, dan segera menangani insiden penembakan di penjara dengan cara yang paling menentukan. Wali kota Long dikejutkan oleh suara tembakan barusan, mengerutkan kening dan memelototi Biro Ye, dan kemudian segera berjalan ke sel kematian. Tapi Biro Ye dengan cepat berhenti di depan Wali Kota Long. Wali Kota Long, kamu tidak bisa melangkah lebih jauh, sel kematiannya berbeda dari tempat lain. Oh. Ada sedikit keraguan dan ketidaksenangan di wajah Wali Kota Long. Ye Johnson melanjutkan, ada 6 penjara di negara ini yang memiliki sel kematian. Para tahanan di sini semuanya adalah penjahat, tetapi mereka adalah penjahat dengan beberapa keterampilan khusus. Wali Kota Long harus mengerti apa yang saya maksud. Tentu saja Wali Kota Long mengerti, tetapi itu membuatnya semakin marah. Apa kesalahan Liu? Bahkan jika ada kesalahan, dia harus ditahan oleh keamanan publik terlebih dahulu, kan? Mengapa dia dikirim langsung ke sel kematian? Ye Johnson menunduk dan berkata, ada beberapa bajingan di polisi kami, dan kami sengaja menargetkan Liu. Saya akan membersihkan semua bajingan ini besok dan memberi Liu penjelasan. Wali Kota Long mengangguk, lalu menatap Liu yang sedang diawasi. Mereka berdua, satu di dalam dan satu di luar, saling memandang. Di mata Wali Kota Long, bahkan jika identitas Liu luar biasa, bahkan jika ada banyak petinggi yang melindunginya, dia hanya seorang mahasiswa, dan dia tidak boleh terlalu manusiawi. Tapi sekarang, hanya dengan melihat satu sama lain, Wali Kota Long melihat semacam potensi di Liu, semacam potensi yang tidak dapat ditahan oleh pejabat pasarnya. Hanya pada titik ini, Wali Kota Long menatap Liu dengan tinggi. Liu, kamu telah dianiaya. Aku Wali Kota Kota Center. Aku di sini untuk menjemputmu dari penjara. Kata Wali Kota Long sambil tersenyum, menunjukkan ketertarikan yang besar. Saya tidak akan keluar. Yang mengejutkan semua orang, menghadap Wali Kota Long, Liu masih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru saja memberitahu Tuan Sipir bahwa saya ingin penjelasan. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan ini, saya pasti tidak akan. Saya akan keluar. Oh. Wali Kota Long menoleh untuk melihat Sipir, Sipir bergegas dan membisikkan permintaan Liu. Sesederhana itu. Wali Kota Long berkata, Liu, kamu pergi dari sini bersamaku sekarang. Aku berjanji bahwa dalam 3 hari, orang yang menjebakmu dan memenjarakanmu akan dihukum oleh hukum, dan kamu akan diperlakukan dengan adil. Melihat Wali Kota Longkam, dia bisa membuat janji seperti itu kepada Liu, yang telah memberi Liu wajah yang cukup. Tapi Wali Kota Long juga salah perhitungan, Liu terus menggelengkan kepalanya, aku berkata, aku akan keluar hanya setelah melihat bajingan itu menerima sanksi, aku ingin melihatnya.
Ye Johnson sedikit cemas saat ini, dia mengambil melangkah maju, dan bertanya dengan keras, kamu. Apakah kamu ingin kami menangkap orang yang menargetkanmu sekarang, dan kamu puas? Ya, saya tidak harus menargetkan dua polisi muda bodoh dari tim polisi kriminal, tapi saya tidak akan pernah membiarkan Ye Ziqiu pergi. Ketika Liu menyebut nama Ye Ziqiu, sudut ruang biro Ye mata sedikit terangkat. Ye Ziqiu. Wali kota Long bertanya, siapa Ye Ziqiu? Liu berkata, Departemen Kepolisian Kota Center, seorang polisi muda dari divisi kriminal Brigade Polisi. Itu dia. Dia berkolusi dengan beberapa orang, membuatku menjadi kriminal, dan mengirimku ke sel kematian ini tanpa alasan. Pada saat ini, Direktur Ye berada di samping, dan kepalanya berdengung, Ye Ziqiu sedang anaknya. Anak tersayang. Liu tidak hanya memberitahu nama Ye Ziqiu di depannya, tetapi juga kesalahannya. Yang paling kejam adalah wali kota Long ada di sini sekarang, dan biro Ye harus membuat pernyataan tentang masalah ini. Wali kota, biarkan aku yang menangani masalah ini. Alis Ye Johnson menjadi jerawat, dan dia mengambil inisiatif untuk bertanya, Ziqiu adalah putraku, dan aku sendiri yang akan bertanggung jawab untuk menangkapnya kembali. Bisakah kamu melakukannya? Arti mendalam dari kata-kata wali kota Long jelas untuk mengatakan, Anda menangkap putra Anda, dapatkah Anda bertindak tidak memihak? Direktur Ye dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada wali kota Long, saya berjanji untuk menegakkan hukum secara tidak memihak, dan saya pasti akan membawa Ye Ziqiu kembali. 24 jam, aku akan menangkapnya dalam waktu 12 jam. Oke, kamu bisa pergi. Wali kota Long mengangguk. Tanpa ragu-ragu, Direktur Ye berbalik dan pergi. Alena Ye menatap Liu dalam-dalam, kamu tunggu aku. Setelah kamu keluar, aku masih punya tagihan untuk diselesaikan denganmu. Setelah mengatakan ini, Alena berbalik dan pergi. Haha. Wali kota Long masih bisa tertawa, dan bertanya kepada Liu dengan nada menggoda, apakah Anda kenal gadis itu? Liu mengangguk, ya, gadis ini sedikit kasar, dan dia sakit, saya telah merawatnya. Haha. Kalian anak muda. Wali kota Long tampaknya berpikir agak bengkok, dan menatap Liu yang saya tahu, Ye Johnson telah menjadi kepala polisi selama bertahun-tahun, dan dia sangat cakap. Tapi biarkan dia mengambil putranya sendiri, menurutmu. Bisakah itu dilakukan? Tidak. Liu menjawab tanpa berpikir, jika aku jadi dia, aku juga tidak akan bisa melakukannya. Itu adalah sifat manusia. Putranya jika Anda menangkapnya, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan terus tinggal di sini? Tanya wali kota Long. Setelah Liu merenung sebentar, dia berkata dengan nada serius, mari kita bicarakan nanti, setidaknya dia harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Keduanya mengobrol sebentar di seberang pintu sel, dan Liu berbalik dan pergi. Lagi pergi ke tengah sel dan berlatih tinju. Sudah lewat jam 9 malam, dan wali kota Long tidak meninggalkan penjara bawah tanah, tetapi kembali ke kota penerimaan untuk menemani bos militer. Liu tidak tahu itu karena dia tidak pergi, bos militer, wali kota Long, Yang Ding, Yang Siren, dan Jiaqi juga tidak pergi. Namun, penjara bawah tanah telah menemukan ruang terbaik bagi orang-orang ini untuk beristirahat, dan tentu saja mereka tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Gubernur Duan, yang pergi ke sekolah untuk mencari Liu, telah meninggalkan Universitas Sains dan Teknologi saat ini. Gubernur secara alami mengetahui situasi Liu saat ini, jika tidak, dia tidak akan meminta sekretarisnya untuk memanggil penjara Fleming secara langsung. Namun, Gubernur Duan tidak terburu-buru, karena dia akan pergi ke bandara untuk bertemu dengan pengusaha asing paling terkemuka di kota Center. Sekitar pukul 11 malam, sebuah Boeing 747 dari Eropa mendarat. Karena kedatangan pribadi Gubernur Duan, banyak pemimpin di provinsi dan banyak raksasa bisnis lokal membentuk tim penyambutan berskala besar, ditambah dengan pengaruh besar Maya Ventures. Banyak wartawan media juga tiba, dan polisi di dalam dan di luar bandara juga dari satu telah meningkat 5 kali lipat. Ketika White Andrew, yang dikenal sebagai mitos dunia investasi, memimpin sekelompok orang asing keluar dari saluran pemeriksaan keamanan khusus, Wakil Gubernur Duan segera berbaris untuk menyambutnya. Wakil Gubernur Duan tinggi, dan White Andrew, orang barat, setengah pendek di depannya. White Andrew, di sisi lain, tampak sangat cerdik, tetapi ekspresinya agak dingin. Sesuai dengan praktik internasional, kedua belah pihak berjabat tangan dengan ramah dan hanya meminta kehangatan. Wakil Gubernur Duan juga tampak sangat bersemangat, mengambil sisi kiri mitos dunia investasi, dan berkata dengan antusias, Tuan Putih, kedatangan Anda telah menerangi seluruh Center Timur. Dari provinsi ke kota, banyak selebriti ingin hanya sekilas gayamu. Menghadapi pujian Wakil Gubernur Duan, Tuan Putih yang berbentuk mie instan tidak terlalu tertarik, tetapi hanya tersenyum, terserah Anda. Tuan White, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini dia. Direktur Zhang dari Kantor Promosi Investasi Provinsi. Perusahaan Anda ingin menyelidiki lingkungan investasi di Center Timur dan menghubungi Direktur Zhang. Tuan White, ini adalah Ketua Nagato dari Kamar Dagang Center Timur, yang juga di pengusaha paling terkenal. Tuan White, ini. Setelah berjabat tangan dengan orang yang diperkenalkan oleh Wakil Gubernur Duan, White berkata langsung pada intinya, Gubernur Duan, saya mengerti cara orang ini menangani hal-hal, tetapi tidak perlu terlalu banyak. Berbicara tentang kemegahan dan keadaan ini.
Selama lingkungan investasi center cukup baik, kami pasti akan berinvestasi. Saya dapat langsung berjanji bahwa kali ini, saya akan menyiapkan rencana investasi dan tindak lanjut pekerjaan segera. Bagus. Sekarang, Tuan White, atas nama semua orang kota center, saya berterima kasih dan menyambut Anda. Gubernur Duan sangat senang, asalkan Dewa Kekayaan ini tetap di Center Timur, itu akan menjadi hal yang baik untuk seluruh Center Timur, dan itu juga tuannya prestasi super dari Wakil Gubernur Ekonomi. Namun, Tuan White mengubah topik pembicaraan dan menyebutkan hal yang paling menyusahkan baginya, Gubernur Duan, sudahkah Anda menemukan Tuan Liu? Saya ingin mengunjunginya pagi-pagi sekali. Liu. Dia, menemukannya, besok pagi, saya berjanji Anda akan melihatnya. Bagus, saya. Sementara keduanya berbicara, ponsel White Andrew berdering. Setelah melihat panggilan itu, wajah lelah White langsung berseri-seri. Bos, ini sudah larut, kamu belum istirahat, mengapa kamu memanggilku? Bos. Nama White mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Orang yang dapat menyebut White Andrew sebagai bos harus menjadi kepala Maya Ventures, dan dia harus menjadi anggota keluarga kerajaan Spanyol. Jadi semua orang di tempat kejadian tetap diam, kecuali beberapa reporter media yang mengeluarkan suara Rana saat mengambil gambar, tidak ada suara abnormal lainnya. Apa maksudmu? Segera setelah itu, ekspresi White Andrew berubah, dan dia mengangguk berulang kali sambil memegang telepon. Saya mengerti, batalkan penyelidikan Center Timur, dan segera batalkan investasi Center Timur. Apa? Setelah mendengar kata-kata White, Wakil Gubernur Duan merasa bahwa langit akan runtuh. Dia berdiri di samping White, dan samar-samar dia bisa mendengar suara seorang wanita datang dari ujung telepon. Seorang bos wanita yang tidak tahu harus berbuat apa, membatalkan rencana investasi Maya Ventures di center hanya dengan beberapa patah kata. Tuan White. Setelah melihat White selesai berbicara di telepon, Wakil Gubernur Duan segera bertanya, mengapa Anda ingin membatalkan investasi di center? Anda baru saja tiba di center, tidakkah Anda ingin tahu lebih banyak tentang ini? Tidak. White Andrew memiliki sedikit kemarahan di wajahnya saat ini. Maaf, ini perintah bos. Yang lebih saya sesali adalah Tuan Liu yang terhormat di penjara secara misterius. Kepala Wakil Gubernur Duan sedang sakit saat ini, dan dia masih memarahi dalam hatinya. Siapa yang membocorkan berita ini? Mengapa mereka mengetahuinya begitu mereka turun dari pesawat? Bahkan bos di belakang Maya Ventures mengetahuinya terlebih dahulu. Tuan, ini salah paham. Wakil Gubernur Duan menjelaskan dengan penuh semangat. Kami telah menemukan kebenaran dalam waktu kurang dari 10 jam, dan wali kota center secara pribadi menjemput Tuan Liu. Kami melakukan segala yang kami bisa. Liu. Pertanyaan White sangat tajam. Wajah Wakil Gubernur Duan sudah jelek saat ini, tetapi dia tidak bisa berbohong kepada White dan Andrew, jadi dia hanya bisa menjawab dengan jujur, tidak, karena kesalahpahaman ini membuat Tuan Liu sangat tidak puas, jadi dia menolak untuk keluar. White bertanya, bisakah saya pergi menemui Tuan Liu? Yah, yah, hanya saja itu penjara, dan status Tuan Putih sangat mulia sehingga tidak pantas pergi ke sana. Wakil Gubernur Duan berkata. White menggelengkan kepalanya dan berkata, identitas saya, dibandingkan dengan Tuan Liu, tidak berbeda dengan batu bata di tanah. Kemana Tuan Liu bisa pergi, mengapa saya tidak bisa pergi? Adegan itu sunyi lagi karena kata-kata White, dan bahkan pada saat ini, sangat sunyi sehingga pin drop bisa terdengar. Mitos investasi yang diakui dunia, Andrew White, membandingkan dirinya dengan Liu ketika dia membandingkan dirinya dengan seseorang. Di tanah. Anjing. Apa sebenarnya identitas Liu? Apakah itu sesederhana bantuan kecil untuk keluarga kerajaan Spanyol? Pada saat ini, posisi Liu di jantung Wakil Gubernur Duan telah naik satu langkah lagi, tidak, itu adalah N langkah. Dia bahkan memikirkan sesuatu yang lebih dalam, dan dia baik kepada keluarga kerajaan Spanyol. Orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk memberikan bantuan kepada keluarga kerajaan. Oke, saya akan membawa Tuan Putih ke sini. Baiklah, kita akan segera pergi. Jadi upacara penyambutan singkat segera berakhir. Wakil Gubernur Duan secara pribadi memimpin tim, yang terdiri dari 12 kendaraan, dan bergegas ke pusat kota dalam semalam. Dalam perjalanan ke depan, Wakil Gubernur Duan duduk di mobil yang sama dengan White, dan bertanya dengan ragu, Tuan White, Liu, bantuan apa yang dia berikan untuk eksekutif modal Ventura Maya Anda? Tuan White berkata, saya tidak tahu persis bantuan apa, tetapi saya tahu satu hal. Bos saya memanggil Tuan Liu. Bos. Apa? Wakil Gubernur Duan sedikit bingung saat ini. Untuk kata-kata White sendiri, saya khawatir dia tidak akan percaya sama sekali. Kemudian, White memberikan berita super berat lainnya, beberapa hal bukan rahasia di kelas atas barat. Setahun yang lalu, seorang Oriental misterius menginvestasikan 150 miliar euro di Maya Wind dan membeli Maya. 20% ekuitas dari modal Ventura. Orang Oriental itu adalah Tuan Liu, yang berarti bahwa penguasa keuangan Maya di belakang layar bukan hanya keluarga kerajaan Spanyol, tetapi Tuan Liu juga setengah dari bosnya. Ciao. Ketika Wakil Gubernur Duan mendengar terjemahan ini, dia akan berbicara bahasa kotor, ternyata identitas asli Liu sangat menakutkan. Dari keluarga kerajaan Spanyol, dia membeli 20% saham di Maya Ventures. Saya khawatir Liu adalah satu-satunya di dunia, bukan?
Jika Anda tahu identitas asli Liu Feng begitu menakutkan, modal asing apa yang akan Anda bawa? Dewa kekayaan yang sebenarnya ada di Universitas Center. Bersambung.